Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelas 5 tema 3 subtema 2, yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh di pembelajaran yang kedua. Sebelumnya yuk kita berdoa sesuai ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas. Sinar matahari pada siang hari sangat terik. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali Lani, bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Benar juga kamu Siti, kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Anak-anak, diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya ya. Pada umumnya diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Apa faktor penyebab diare? Nah, diare ini terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan ya, dan meninggalkan kotoran setengah padat. Akan tetapi ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Nah, di sini dijelaskan secara umum penyebab diare. Nomor 1 adalah infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. Infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan minum produk susu. Alergi makanan biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare, biasanya alergi terhadap antibiotik, sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Gangguan usus fungsional atau stres. Nah, di antara teman-teman di kelas pasti ada yang sudah pernah sakit diare ya. Coba bertanya kepada teman kamu, gejala apa yang ditimbulkan oleh gangguan diare? Di situ. Aduh, perutnya sakit ya di situ. Nah, ini cross. Secara lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai diare adalah buang air besar, encer dan sering. Kram perut, nyeri perut, demam, mendarah dalam tinja, dan kembung. Aduh, sakit sekali ya. Ibu pernah juga mengalami diare itu. Rasanya itu. Sakit sekali ya itu. Jadi mengapa diare sangat berbahaya? Nah, sekarang buatlah buku kecil yang berisi tentang penjelasan mengenai diare. Kumpulkan informasi untuk melengkapi buku kecilmu. Gunakan buku kecilmu sebagai panduan apabila kamu dapat tugas untuk menjelaskan tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, di sini ada percakapan lagi ya.
Dayu dan Lani, Lani dan Benny. Semalam aku melihat iklan obat sakit mah yang baru di televisi, Lan. Sama persis dengan obat mah yang kamu bawa saat kamu sedang sakit mah. Iya, aku juga sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat ini. Itu juga membuatku tertarik untuk membelinya, Dayu. Ternyata banyak cara ya yang dapat dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat loh sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Iya, kamu betul, Ben. Kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar para penonton tertarik dan mencoba produk tersebut. Nah, sekalipun iklan yang umumnya terdapat di media elektronik yang berbeda-beda, ada satu persamaan dalam bahasa iklan, yaitu memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bentuknya sebuah kelompok, yaitu memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh bahasa iklan. Memiliki ciri-ciri yang sama ya di sini, ciri-ciri yang sama. Apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh bahasa iklan? Nah, kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang tinggi yang tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan tarian daerah bisa jadi sama tetapi ada yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan, yang perlu di garis bawah ya. Tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu pada bijinya dalam wadah penumbuk menggambarkan benih. Di Kalimantan juga terdapat tari perang. Nah, ini aku garis bawah ya, tari perang. Nah, tari perang dikenal dengan tari kancet papatai. Propertinya berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian memegang peran yang amat penting ya. Di sini menggunakan bagian perlengkapan tarian yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika dan keindahan dalam sebuah tarian, untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Nah, dalam kelompok yang terdiri di atas 4 orang, cari tahu tentang properti yang digunakan dalam tari-tarian. Misalnya di sini adalah tari reog, kuda lumping, jaipong, baksa kembang, serampang 12, maaf ya salah membaca. Tari merak, tari topeng, itu asalnya mana, propertinya apa saja. Nah, di sini sudah Ibu bahas tari reog, asal dari Ponorogo, propertinya adalah topeng reog. Kuda lumping dari Jawa Timur, propertinya anyaman kuda, cambuk, selendang. Jaipong Jawa Barat, selendang, propertinya. Tari baksa kembang dari Kalimantan Timur, propertinya adalah rangkaian bunga. Tari serampang 12, asal daerahnya Sumatera Utara, sapu tangan. Tari merak Jawa Barat, sampur. Tari topeng dari Betawi adalah topeng. Demikian tadi pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.